Hai, video ini gue buat untuk menjawab pertanyaan dari salah satu penonton yang menanyakan kalau jumlah uang yang sudah dikumpulkan mencapai financial independence, sebaiknya ditaruh di mana? Mencapai angka financial independence itu cuma awal dari perjalanan finansial kita seumur hidup. Tahap berikutnya, bagaimana aset tersebut dapat tetap mencukupi kebutuhan hidup selama bertahun-tahun sampai seseorang meninggal. Nggak selalu orang yang memasuki masa pensiun dengan jumlah aset yang cukup besar, di akhir hidupnya masih memiliki uang yang cukup buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Inflasi, resesi, gejolak ekonomi, masalah kesehatan yang terus-menerus, dan kesalahan manajemen keuangan sering menjadi penyebab nilai aset seseorang tergerus oleh waktu. Limra Secure Retirement Institute di tahun 2016 mengadakan survei ke 1.050 orang dewasa yang berumur antara 50 sampai 75 tahun. Pertanyaannya, apa saja yang menjadi resiko keuangan yang menjadi kekhawatiran utama mereka? 42% mengatakan bahwa mereka itu berusaha untuk meminimalisir resiko kehabisan uang. 32% ingin melindungi pokok investasi mereka, 27% berusaha untuk mengurangi pajak yang harus dibayar, 26% menjadi realistis, seperti apa gaya hidup yang mampu mereka biayai setelah pensiun, 25% berusaha untuk menjaga perspektif dan tetap berpikir jernih ketika ada gejolak ekonomi atau kejadian tertentu yang bisa berpengaruh terhadap investasi mereka. Kalau dilihat dari jawaban-jawaban tersebut, salah satu kekhawatiran terbesar para pensiunan adalah bagaimana memastikan investasi mereka tetap bisa menghasilkan pemasukan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai akhir hayat, dan kalau bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Ada banyak strategi untuk mengelola keuangan di masa pensiun yang sampai sekarang ya emang nggak ada jurus jitu yang pasti bakal berhasil. Kita baru tahu strategi keuangan kita itu bisa berhasil atau enggak ketika kita sudah menjelang akhir hidup, lalu melihat kita tidak kehabisan uang. Strategi yang banyak disebut dalam komunitas FIRE adalah seseorang mengumpulkan aset investasi minimal jumlahnya 25 kali dari 1 tahun biaya hidup, dan kemudian mereka menarik 4% dari return investasi tersebut setiap tahunnya. Dengan rate 4% itu, mereka akan bisa memenuhi biaya hidup setelah mereka pensiun dengan asumsi rata-rata nilai inflasi 3%. Tapi, gue juga menyadari bahwa strategi ini cukup beresiko, mengingat kita tidak bisa memprediksi yang namanya gejolak ekonomi. Contoh, strategi FIRE itu membuat perhitungan dengan strategi investasi dengan rata-rata inflasi 3% di Amerika Serikat. Well, bulan lalu di Amerika Serikat inflasinya adalah 9%. Mengingat berbagai macam kondisi yang ada di dunia ini, gue berusaha mempelajari berbagai alternatif pengelolaan keuangan pensiun, dan salah satunya yang gue temui adalah strategi ember atau bucket strategi. Strategi ini bertujuan untuk melindungi pensiunan dari exposure gejolak ekonomi untuk jangka waktu tertentu dengan membagi aset mereka ke dalam beberapa kategori atau si ember ini. Begini cara kerjanya. Ember pertama itu adalah cash atau setara cash. Nilainya minimal 2 atau 3 tahun dari biaya hidup. Ember kedua itu adalah fixed income dengan resiko yang moderat hingga kecil. Disarankan terdiri dari 5 tahun biaya hidup atau sekitar 20% dari total aset investasi. Ember ketiga itu adalah investasi yang growth, berisi dari sisa portfolio si pensiunan yang ditaruh dalam instrumen yang lebih beresiko seperti saham atau investasi yang butuh waktu jangka panjang dengan return yang naik turun sesuai dengan tren pasar. Ketika pasar sedang jelek dan mempengaruhi ember ketiga, maka si pensiunan akan menggunakan ember pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan asumsi gejolak ekonomi akan berakhir setelah 2 tahun. Sementara ember kedua tetap dibiarkan bertumbuh agar bisa mengejar inflasi. Ketika gejolak ekonomi tidak pulih dalam waktu 2 tahun, maka si pensiunan bisa mulai mencairkan imbal hasil dari ember kedua
untuk menambah biaya hidup mereka sehari-hari. Setelah pasar pulih dan ember ketiga mulai memberikan return yang baik lagi, maka imbal hasil dari ember ketiga digunakan untuk mengisi ulang ember pertama dan ember kedua. Walaupun tidak ada strategi yang paling jitu dalam mengelola keuangan di saat pensiun, beberapa orang yang telah menjalani masa pensiun mengaku bahwa strategi ember ini sangat membantu mereka mengendalikan emosi ketika terjadi roller coaster di market. Karena ketika market turun, mereka tidak panik dan buru-buru mencairkan investasi ketika sedang merugi. Ember pertama mereka akan bisa mencukupi kebutuhan hidup sementara sampai pasar pulih kembali. Tentu saja ada kurangnya dari bucket strategi ini. Karena alokasi investasinya dibagi-bagi, maka hasil investasi yang didapat mungkin tidak maksimal dibandingkan dengan seseorang yang all in berinvestasi di instrumen dengan tujuan growth. Itu sebabnya orang yang menggunakan bucket strategi rata-rata memiliki jumlah aset yang lebih besar dari 25 kali biaya tahunan. Rata-rata mereka menyebutkan nilai aset mereka di antara 30 sampai 33 kali dari biaya hidup tahunan. Ada banyak cara buat pensiunan untuk menyiapkan pemasukan di masa depan ketika sudah tidak aktif lagi. Strategi investasi bucket system ini cuma salah satunya. Pada akhirnya, kita sendiri yang menentukan strategi mana yang paling cocok untuk membangun kebebasan finansial kita. Ingat, it's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!